Magelang rantau Tegal mandar nyusah Kuyo gundul kesana sering ngampe kendul Yang kedua tela-telo tampak lo yo Serangkau jalannya miring-miring itu yo Belum selesai menaku nong Cino Pak Moyo terguling ke Pengawan Solo Tengah irama alunan nong Cino. Saudara, pengusaha Surya Darmadi adalah pemecah rekor kasus korupsi dengan kerugian paling tinggi di Indonesia sebesar 78 triliun rupiah. Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim atau UIN Suska Pekanbaru Riau ditahan atas dugaan kasus korupsi pengadaan internet. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dihebohkan dengan isu dugaan korupsi bantuan sosial. Pada tahun Mantan Rektor Provinsi DKI Surya Jakarta Darmadi adalah pemecah rekor dengan kasus isu korupsi dengan dugaan kerugian. Korupsi memiliki arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Korupsi juga diartikan kebusukan, keburukan, kebijakan, ketidakjujuran, dapat disuap dan juga tidak bermoral. Serta merupakan penyimpangan dari kesucian kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Pengertian korupsi juga disampaikan oleh ADB, yaitu kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor, publik, dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatkan kemiskinan, serta meningkatkan ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Sedangkan untuk sisi sosial bahwa korupsi merupakan penyebab kemiskinan, tercermin dari mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Pengentasan kemiskinan semakin melambat. Terbatasnya akses masyarakat miskin, meningkatkan angka kriminalitas, dan yang terakhir yaitu terlihat dari solidaritas sosial yang semakin langka. Dampak korupsi bagi pemerintah. Dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintah pada akhirnya merugikan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan ketidakadilan serta pemihakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum manapun penyedia layanan publik. Ketidakadilan dan pemihakan berimbas pada ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan publik tersebut. Dalam korupsi pada kehidupan budaya. Korupsi juga berdampak buruk terhadap budaya dan norma masyarakat. Ketika korupsi telah menjadi kebiasaan, maka masyarakat akan menganggapnya sebagai hal lumrah dan bukan sesuatu yang berbahaya. Hal ini akan membuat korupsi mengakar di tengah masyarakat sehingga menjadi norma dan budaya. Dampak korupsi terhadap pelayanan publik. Dampak dari tindak pidana korupsi memberikan kerugian pada masyarakat, yaitu pelayanan publik yang tidak membaik, pelayanan kesehatan yang mahal, biaya pendidikan yang mahal, kemiskinan meningkat hingga naiknya besaran pajak setiap tahunnya. Penyebab utama terjadinya korupsi dikarenakan celah yang memungkinkan untuk melakukan hal tersebut, termasuk juga di dalamnya mengenai sistem administrasi pemerintahan yang tidak transparan, politik biaya tinggi, dan dana imbalan pada dokumen aparatur sipil negara atau ASN. Seseorang yang melakukan korupsi pada dasarnya adalah orang yang serakah dan tidak pernah cukup atau puas. Tidak pernah ada kata cukup dalam diri koruptor yang serakah. Keserakahan ditimpali dengan kesempatan, maka akan menjadi katalisator terjadi tindakan pidana korupsi. Setelah serakah dan adanya kesempatan, seseorang berisiko melakukan korupsi jika ada gaya hidup yang berlebihan, serta pengungkapan atau penindakan atas pelaku yang tidak mampu menimbulkan efek jerah. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi, yang pertama faktor internal. Faktor internal yang pertama yaitu sifat serakah atau tamak rakus pada manusia. Yang kedua, gaya hidup yang konsumtif. Yang ketiga, moral yang lemah. Dan adapun faktor eksternal. Yang pertama yaitu aspek sosial, yang kedua aspek politik, dan yang ketiga aspek hukum, dan terakhir aspek ekonomi. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mendasarkan pada moral dan nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia. Hal ini dapat digunakan sebagai upaya untuk memberantas korupsi
dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Melanggar sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena korupsi itu menggerogoti kekayaan negara yang ujung-ujungnya adalah memiskinkan negara dan juga rakyat. Cara mencegah terjadinya tindakan korupsi yaitu dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Dengan begitu, lingkungan kehidupan akan menjadi lebih nyaman, tentram, damai, makmur, dan sejahtera. Dan cita-cita yang diimpikan bangsa akan mudah untuk dicapai. Dalam KUHP, ketentuan tentang korupsi tertuang di dalam pasal 603 sampai 606 KUHP pada pasal 603. Misalnya, pelaku tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun. Korupsi yang menyentuhi segala aspek bahkan mengurangi implementasi dari sumber hukum Indonesia untuk melindungi hak-hak asasi manusia seluruh masyarakat, khususnya hak untuk mendapatkan kesejahteraan, perlu sistem hukum yang dapat mengakomodasi suatu tindak pidana yang telah dianggap kejahatan luar biasa. Oleh pemerintah ini, kebijakan berupa Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi yang saat ini telah menyatakan adanya hukuman mati untuk para koruptor. Senjatanya tidak membuat para pelaku korupsi takut melakukan korupsi. Keadaan ini telah ditelaah bahwa adanya hukuman mati bagi para koruptor sesungguhnya juga merupakan pengurangan hak asasi manusia dalam bidang hak hidup. Perlu diingat bahwa keberadaan Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia dibentuk dan diambil dari kebudayaan dan kebiasaan bangsa Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai dasar konstitusi negara Indonesia yang kemudian diturunkan pada peraturan-peraturan perundangan yang lain yang ada di bawahnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai tolak ukur segala tindakan pemerintah dalam membuat kebijakan dan masyarakat dalam melakukan tindakan-tindakan kehidupan sehari-hari. Dampak korupsi terhadap pengembangan sains. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kinerja Indonesia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Penyebab itu diantara lain berbagai kendala yang dihadapi, perguruan tinggi dalam riset, rendahnya anggaran riset, kekurangan peneliti berbakat, dan lemahnya minat dan budaya inovasi. Dua faktor terakhir terjadi akibat perburuan rente yang dimungkinkan oleh terbukanya peluang untuk korupsi. Beberapa penelitian seperti Murphy dan koleganya menunjukkan kendala utama berinovasi adalah adanya praktik perburuan rente atau ransaking baik di sektor swasta seperti pembajakan, pencurian, dan litigasi paten maupun bentuk transfer lain yang terjadi sesama sektor swasta. Menurut Doug Fritz, pembajakan merupakan bentuk pemburuan rente yang dulu terjadi di sektor swasta. Ini litigasi paten yang justru semakin meningkat. Perusahaan teknologi tinggi terkemuka di sektor informasi, komunikasi, dan telekomunikasi seperti Yahoo telah membeli dan menguasai ribuan paten dengan tujuan melindungi diri dari litigasi paten. Ini juga bisa digunakan untuk melitigasi perusahaan yang produknya sedang meraih laba besar tapi menggunakan paten teknologi yang memiliki perusahaan yang melitigasi. Bahkan Microsoft membeli paten yang tidak ada kaitannya dengan bisnis utamanya. Perburuan rente ini lebih berdampak terhadap produktivitas dibandingkan terhadap inovasi. Nah, selama ini KPK berusaha melaksanakan tugas yang diamanahkan oleh undang-undang dengan semaksimal mungkin, memanfaatkan kewenangan yang ada. Karena itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik akan kami cermati sebagai salah satu aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Dalam penjelasan umum Undang-Undang tentang KPK, disebutkan bahwa tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Dan karena itu, maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan
biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Kalimat di atas bisa jadi merupakan salah satu alasan undang-undang ini mengatur kembali pemberian kewenangan penyadapan kepada KPK. Sekalipun kewenangan yang sama telah diberikan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang dimungkinkannya alat bukti petunjuk berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, fisik apapun selain kertas maupun yang terekam. Mengingat itu semua, masih bisa kita dengan percaya diri mengatakan bahwa bukan perilaku koruptif kitalah yang menyebabkan rakyat di bumi yang kaya raya ini harus berdiri berjam-jam sekedar untuk mendapatkan sembako atau uang sekedarnya. Alangkah tidak sepadan jika boleh kita membandingkan antara uang suap yang berpindah tangan itu dengan ongkos dan azab yang harus ditanggung oleh orang lain maupun saudara kita sendiri. Sebagai penutup, Undang-Undang ITE mensyaratkan adanya peraturan pemerintah yang mengatur tata cara intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum. Para penegak hukum, termasuk penyelidik pegawai negeri sipil, tentu saja berkepentingan dengan pengaturan dalam peraturan pemerintah tersebut. Karenanya, keterlibatan mereka dalam penyusunan peraturan pemerintah ini diperlukan untuk menjamin profesionalisme, tanggung jawab, dan asas keadilan dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil intersepsi. Terima kasih.